mulai kegiatan kita. Kita berdoa dulu. Minta kesediaan satu orang pimpin kita berdoa. Ketua kelas. Siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih. Kita sudah pimpin kita berdoa. Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan kita, saya akan absen. Ahmad Rizky, hadir Pak. Askar, Benyamin, Hadir Pak Guru. Daniel, Hadir Pak Guru. Gerlin, Gilberto, Helena, Hadir Pak Guru. Laura, Hadir. hadir ya. Belani, Hadir. terima kasih. Aryadi, Hadir Bapak. Nevi, Hadir Pak Guru. Nevi hadir. Topeka, Hadir Pak. Reval, Rizky, Hadir Pak. Sopianti, Hadir Pak. Stefani, Hadir Pak. Joshua, Hadir Pak Guru. Theophilus, izin tadi. Yunita, Hadir Pak. Silvano, izin. Obed, Sakina. Hadir Pak. Oke, kita doa yang tidak masuk ya. Ada izin, ada yang apa? Tadi. Saya. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Sekarang saya minta semua kita berdiri semua. Kita minta dalam kebangsaan kita. Saya minta kesediaan dari Helena. Kita. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
materi kita pada pertemuan sebelumnya tentang apa? Baik, Daniel silakan. Materi kita minggu lalu tentang laporan proyek DDL dan juga DNR. Oke, terima kasih. Daniel sudah mengingatkan kita bahwa kita kemarin atau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang pembuatan laporan atau laporan proyek yang kita buat pada pertemuan yang sebelumnya juga, yaitu apa? Kita sudah membuat atau mempraktekkan atau sudah buat basis data. Contoh yang kita buat ada basis data apa? DB, SMK, DB1 Sorong. Kemudian kita sudah terapkan perintah apa saja? Tadi Daniel sampaikan. Perintah DDL dan perintah siapa masih ingat perintah DDL fungsinya untuk apa? Membuat apa dia? Oke. Baik. Terima kasih Laura dengan Melani bahwa perintah DDL adalah perintah yang digunakan untuk membuat apa? Database baru dan tabel baru. Kemudian setelah kita buat database kita sudah buat tabel. Kemudian kita apakan lagi tabel kita? Kita isi datanya menggunakan perintah apa? Perintah insert. Dia perintah insert masuk kelompok apa? Baik, terima kasih. Kita masih ingatnya materi kita tentang pembuatan proyek kemarin. Kemudian kita masih ingat tentang kelompok-kelompok perintah dalam basis data. Baik. Selanjutnya ini materi kita adalah tentang saat ini tentang tipe data pada basis data. Namun sebelumnya ada tujuan pembelajaran kita saat ini. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, kemudian model pembelajaran yang digunakan adalah PBL, kemudian diharapkan peserta didik apa di atas? Bisa apa? Tujuannya? Oke, menganalisis apa saja? Oke, menganalisis tipe data dari basis data. Apa saja tipe data yang akan kita analisis? Ada numerik, tipe data detail, string, dan group. Oke, yang akan kita analisis saat ini adalah apa? Tipe data numerik, kemudian tipe data detail, kemudian tipe data string dan tipe data group. Kemudian yang kedua, apa lagi yang akan tujuan kita bagi peserta didik apa? Untuk menganalisis kita melakukan eksplorasi hingga mampu mengolah tipe data numerik, detail, string, dan juga blok yang ada. Oke, peserta didik dapat menganalisis, kemudian melakukan eksplorasi, artinya kita cari tahu fungsi-fungsinya untuk apa, supaya kita tidak salah dalam pemilihan tipe data. Kemudian sehingga kita mampu mengolah tipe data numerik, tipe data detail, kemudian tipe data string, dan tipe data block dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, kemudian setelah siswa bisa mengeksplorasi, kemudian bisa menganalisis, yang ketiga apa? Setelah itu apa? Kita presentasikan kelompok data yang mana numerik, kemudian kelompok data detail yang mana, kemudian kelompok tipe data block dengan apa? Percaya diri. Karena apa? Kenapa kita sudah percaya diri? Karena kita sudah analisis, kemudian kita eksplorasi, maka yang akan kita presentasikan adalah sudah pasti benar. Tidak perlu kita takut, berarti kita harus penuh percaya diri. Baik, saya sudah sampaikan ya tujuan pembelajaran kita. Berarti materi kita kali ini adalah tentang tipe data pada basis data. Kemudian apa-apa yang kita pelajari sudah yang akan disampaikan di tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya setelah kita tahu tipe data pada basis data yang akan kita pelajari saat ini, selanjutnya saya akan sampaikan penilaian. Jadi penilaian seperti biasa yang sudah disampaikan berulang-ulang, bahwa ada teknik penilaian sikap pada saat apa? Pada saat proses belajar mengajar. Apa yang penilaian sikap? Apa saja yang dinilai? Itu sikap saling bekerja sama dalam apa?
dalam suatu kelompok. Kenapa kita harus bekerja sama? Tujuan kita harus belajar untuk saling bekerja sama, kemudian belajar secara berkelompok supaya kita apa? Bisa saling membantu kepada sesama kita dalam satu kelompok. Ada teman yang masih ragu atau ada teman yang masih belum paham, yang lain yang sudah paham bisa apa? Bisa membantu. Itulah fungsinya. Supaya apa? Sama-sama kita bergerak maju. Jangan ada yang sudah di atas, yang lain masih di bawah. Sama-sama saling berkontribusi. Kemudian ada juga kita biar kita sudah paham, ada yang kita tidak ketahui, yang lain teman kita yang kita anggap tidak bisa, dia bisa. Ada yang dia bisa. Karena apa? Semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Kemudian ada selanjutnya dari penilaian tes formatif. Nah, ada sebentar ada tes formatif, pilihan ganda nanti dikerjakan. Kemudian selanjutnya ada pengerjaan tugas yang ada di LHPD. Itu dari silakan semua harus dilakukan dengan baik. Baik, kita masuk pada kegiatan inti kita. Namun sebelum kita masuk ke materi ada pretest atau pretest kita ada 5 nomor seperti biasa. Pretest ini tidak apa? Tidak mempengaruhi nilai. Ini untuk fungsinya untuk menguji apakah kita sudah belajar di rumah atau tidak. Baik, saya akan kirim di grup soal pretest kita, atau saya juga sudah kirim. Baik, saya kirim ya. Oke, saya kirim grup linknya, ada juga di lebar jawaban di bagian materi paling bawah, ada di situ, ada 5 nomor. Sudah? Terserah mau pilih kerjakan ada di pakai link atau ya lebih baik kita kerjakan di link saja ya. Oke, sudah dapat? Oke, silakan 5 nomor, waktunya 5 menit. Paling lambat 2 menit. Sudah dapat? Ada kesulitan? Oke. Ada yang sudah mengerjakan? Ada sudah selesai? Oke. Ada yang selesai sudah? Oke. Baik. Yang lain bagaimana? Oke, terima kasih. Tinggal 1 ya. Yang ini tinggal berapa? Tinggal 1. Sudah? Sudah. Oke, baik. Terima kasih sudah mengerjakan pretest. Ini untuk menguji apa kita belajar di rumah atau tidak. Baik, kita masukin materi kita saat ini, yaitu materi tentang IP data pada basis data. Oke, sini ada video pembelajaran. Kita jelaskan dulu materi kita. Nah, IP data pada basis data dalam SQL ada macam-macam
tipe data pada MySQL yang mempunyai beberapa jenis. Secara umum tipe data MySQL ini ada 4. Di antaranya ini kelompok tipe data. Ada tipe data numerik, kemudian tipe data string, tipe data detail, kemudian tipe data kelompok yang lain. Ini kelompok penggunaan yang lain. Siapa masih ingat atau belajar di rumah? Kalau kelompok tipe data numerik dia contohnya seperti apa? Ada integer, Oke, berarti dia mengandung angka atau huruf. Kalau kita numerik, oke angka ya. Sudah sesuai namanya numerik, berarti mengandung simbol-simbol apa? Apa? Mengandung angka. Berarti tadi contohnya Daniel sudah sampaikan tipe data numerik salah satunya adalah integer. Kemudian tipe data string. Yang kalian tahu string, tipe data string yang bagaimana? Dia teks atau numerik. dia bisa berbagai jenis. Oke, tapi secara umum dia secara fungsinya dia apa? Tipe data teks. Oh iya, tipe data teks yang kita sering gunakan tipe data string. Contoh salah satunya apa ya? Oke, varchar salah satunya. Kemudian tipe data detail ini seharusnya. Tipe data detail berarti tipe data oke untuk memasukkan tanggal dan waktu. Kemudian tipe data kelompok penggunaan yang lain yang tidak masuk di dalam tipe data numerik, kemudian yang tidak masuk tipe data string, kemudian tipe data detail dia masuk di yang lain di kelompokkan karena apa? Dia masih baru yang terbaru, dia tidak bisa dimasukkan di bagian-bagian yang sudah ada. Apa salah satunya? Oke, enum atau enumerasi. Baik, terima kasih. Nah di sini jenis-jenis tipe data pada MySQL di atas merupakan tipe data yang harus kita pelajari, tipe data yang harus kita pahami. Kenapa kita harus mengetahui? Contoh kita siswa jurusan RPL, nah ini harus kita ketahui supaya kita pada saat kita membuat sebuah aplikasi atau program database kita bisa apa? Kita bisa paham. Kita sudah bisa paham untuk jenis-jenis pemakaian tipe data. Karena apa? Karena sebagai modal awal dalam pembelajaran database menggunakan MySQL, maka lebih baik kita harus tahu dan mengerti masing-masing penggunaan tipe data pada MySQL tersebut. Ini harus kita langkah awal atau yang paling harus kita ketahui. Walaupun ini dikatakan yang paling sederhana, tetapi ini juga sangat penting untuk supaya kita tidak salah dalam pemilihan tipe data. Contoh kita memasukkan foto, berarti yang biasa kalau kita tidak paham, berarti kita masukkan apa? Biasa teks atau varchar. Padahal di situ ada tipe data untuk memasukkan gambar atau foto. Nah, di sini tipe data yang pertama, tipe data numerik. Tipe data numerik yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan data numerik atau angka. Sudah pasti karena numerik berarti angka. Ciri utama data numerik adalah suatu data yang memungkinkan untuk dikenai operasi aritmatika atau penghitungan seperti pertambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, ini berarti kita menggunakan tipe data numerik yang contohnya tadi saya sampaikan. Contoh tipe data numerik berarti integer salah satunya. Nah, di sini ada contoh tipe data numerik. Semua sama, kita mau pilih pemilihan yang mana yang akan kita pilih. Tapi bedanya adalah apa? Jangkauan atau ukurannya. Contoh ini berarti fungsinya adalah untuk menyimpan
bilangan bulat positif dan negatif. Sama dengan small in. Juga sama untuk menyimpan bilangan bulat positif dan negatif. Sama medium in juga sama menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Kemudian integer juga sama menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif sampai ke desimal numerik. Tapi bedanya apa? Dia kalau sudah kayak sini sudah bukan lagi positif negatif, tapi sudah pecahan, bilangan pecahan positif negatif, presisi tunggal, misalnya di floating. Kemudian double juga, berarti posisi ganda. Ingat kalau posisi tunggal, posisi ganda kita sudah tahu ya. Kemudian real yang bersama dengan di double. Kemudian di desimal menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif. Kemudian numerik menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif. Oke, nanti ini kita pelajari, kalian hafal fungsi-fungsinya ada berapa kelompok yang untuk menyimpan bilangan bulat positif negatif, ada fungsinya untuk menyimpan bilangan pecahan positif tunggal, ada fungsinya untuk menyimpan bilangan pecahan positif negatif presisi ganda, kemudian ada menyimpan bilangan bulat pecahan positif dan negatif. Ini nanti perbedaannya. Kalau kita misalnya pembuatan program penjualan, bisa berarti ini yang harus kita ketahui. Kalau penjualan berarti kebanyakan yang menggunakan numerik. Kemudian selanjutnya yang kedua, tipe data, date dan time. Tipe data, date dan time yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan data tanggal dan waktu. Sudah pasti dong, fungsinya untuk menyimpan tanggal dan waktu. Formatnya, kalau tanggal apa di atas? Tanggal dan tahun ini. Berarti YYY itu apa? Simbol apa ini? Tahun. Kemudian M apa? Bulan. Kemudian D tanggal. Kemudian untuk format jam nanti JH.2 M.2 SS tanggal. Jangan kita salah. Kalau pada saat kita buka program, contoh saya akan buat nanti setelah tamat dari sini, kalian menjadi administrator jaringan atau administrator aplikasi. Berarti sudah tahu ini HHH dan titik 2 ini berarti kita tanggal yang tanggal jam. Lalu di atas berarti ya sudah tahu tanggal dan sampai tahun. Kemudian tipe data, jenis data dan waktu pada basis data yang dikategorikan menjadi sebagai berikut. Ini fungsi-fungsinya. Ada D, ada time, detail dan fungsinya kita tahu. Ukurannya di sini kalau yang D berarti 3 byte. Kemudian time juga 3 byte, detail 8 byte. Itu yang year 1 byte. Lihat jangkauannya. Kalau kita mau pemilihan tipe data untuk menampilkan tanggal, waktu dan jam. Sampai di sini masih paham? Bisa pemilihan tipe data nanti. Kemudian tipe data string atau tipe data teks. Tipe data string yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan data string, sudah pasti, atau menyimpan data yang mengandung teks. Kemudian ciri utama string juga apa? Bisa memungkinkan untuk digunakan yang penghitungan aritmatika. Contoh tadi, contoh misalnya kita masukkan misalnya yang waktu apa? Misalnya yang kode. Tadi karena bisa memungkinkan untuk kita gunakan yang mengandung operasi aritmatika bisa. Contoh misalnya integer
ID, bisa menggunakan tipe datanya teks bisa, tapi walaupun bisa, tapi kurang bagus. Dikatakan bisa dimungkinkan, karena ini umum, semua apapun dia bisa terima. Lalu yang tipe data string atau tipe data teks ini semua jenis tipe data dia bisa terima, tapi kurang maksimal. Nah, di bawah ada contoh-contoh tipe data string. Ada berapa di bawah? Di sini ada berapa? Ada 6. Namun bedanya apa? Jangkauannya. Contoh char untuk menyimpan data ukuran tetap. Kemudian varchar untuk menyimpan data string ukuran dinamis. Ukuran dinamis berarti bisa berubah. Ya. Kemudian ini teks menyimpan data teks. Kemudian teks menyimpan data teks juga. Medium teks untuk menyimpan data teks sama. Kemudian long teks juga menyimpan data teks. Namun bedanya apa? Ukurannya. Kalau di sini yang sering kita gunakan berarti varchar, char, dan teks. Ini yang kebanyakan digunakan kita sebagai pelajar. Kita masih proses belajar, berarti ini yang ketiga ini yang paling banyak digunakan. Contoh ukuran, nah di sini tipe-tipe data. Ini langsung di contohnya tentang tipe data, struktur penggunaan. Misalnya kita buat sebuah basis data, strukturnya misalnya tabel siswa atau tabel mahasiswa atau tabel dosen. Di sini contohnya mahasiswa dan dosen. Contoh tabel mahasiswa ada nomor mahasiswa. Di sini dia pilih apa? Tipe datanya apa? Number. Apa yang 10 ini apa? Simbol apa sih? Oke, batas karakternya yang dimasukkan berarti 10. Bagaimana kalau kita masukkan? Ya, tidak bisa kan? Karena apa? Di sini dia sudah batasi hanya 10 yang bisa masuk. Jumlah keseluruhan dulu. Kemudian nama mahasiswa. Tipe data yang dia gunakan apa? Teks. Kemudian dia batasi panjang karakternya yang masih 30. Kemudian alamat. Di sini dia masukkan tipe data teks. Kemudian panjang karakternya dibatasi berapa? 50. Kemudian foto, berarti di sini dia pilih oleh objek. Bahkan ada yang ini juga ada contohnya untuk masukkan foto ada. Kemudian tabel dosen. Ini dosen berarti data number atau kan saya kalian bikin integer bisa, tidak masalah. Karena ini tipe data number berarti tipe data yang secara umum. Sampai di sini bisa? Bisa ya? Nah di sini tipe data biner atau tipe data flow. Tipe data biner digunakan untuk menyimpan data biner. Contohnya di sini ada 5 tipe data yang bisa digunakan untuk tipe data biner. Ada bit, ada td group, kemudian group, medium group, dan long group. Nah di sini ada ada fungsinya. Kalau bit berarti untuk menyimpan data biner. Data biner kemarin dia mengenal angka apa? 0 dan 1. Nih, data biner dia hanya mengenal 0 dan 1 angka. Kemudian ini blok menyimpan data biner juga atau bisa menyimpan data gambar. Tapi yang ukurannya apa? Yang kecil. Jadi sudah tahu program nanti bisa sampai misalnya masukkan foto. Berarti sudah tahu. Jangan salah pilih. Misalnya kalian pilih yang ukuran yang kecil, padahal foto yang kita masukkan seperti apa? Kapasitasnya besar. Jangan. Kalau yang besar berarti kita pilih tipe data yang lain, contoh medium atau yang long. Long ini ada keterangan. Yang medium berarti yang sedang, long berarti yang ukuran besar.
tipe data yang lain. Nah ini yang baru bisa diketahui. Tipe data di atas atau di bawah juga menyediakan tipe data yang lain. Tipe data MySQL memungkinkan terus bertambah seiring perkembangan versi pada MySQL. Nah, berarti ini yang versi yang terbaru yang tidak bisa dimasukkan di 3 kelompok tipe data bagian atas. Ada group, kemudian string, ada integer, angka atau numerik, tipe data numerik. Dia dimasukkan di yang lain. Contohnya di sini yang baru adalah enumerasi. Kemudian jangkauannya sampai 6535. Kemudian tipe data yang berikut yang baru muncul adalah tipe data set atau kombinasi atau himpunan data. Jangkauannya sampai 255 string kota. Oke, sampai di sini materi kita. Ada yang mau ditanyakan untuk pemilihan tipe data yang sudah kita pelajari? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas tadi? Oke, sudah jelas ya kan di materi kita baru kita pelajari ada 4 kelompok. Ada tipe data tadi apa? Numerik, type, string, dan tipe data yang tadi tipe data yang lain. Contoh tipe data numerik apa saja tadi? Oke, ada integer, kemudian tadi apa Daniel? Oke, nah perbedaannya apa? Kalau tadi perbedaannya adalah jangkauannya. Kemudian tipe data string apa saja? Atau teks? Oke, ada char, ada teks, ada varchar, dan yang lain. Kemudian tipe data tanggal dan waktu. Kemudian yang terakhir tadi ada tipe data kelompok yang lain. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya ada sebuah tugas yang ada LKPD. Sekarang cari teman sekelompoknya. Silakan cari kelompoknya. Oke, duduk sesuai kelompok. Kalau yang minimal satu kelompok 5 orang ya, 5. Oke, kita pilih 4 kelompok saja. 4 kelompok saja. Ya, 4 kelompok. Atau bisa 5 kelompok. Ya, di sini cuma berapa orang? 4. Ini 3.
20 saja ya, 20 atau 25. Oke, silakan. Tapi yang lain pakai supaya cepat selesai. Dan lain itu simpan di mana? Terbaru. Siapa yang nanti kan cuma dari simpan Pak? Ini laporan. Cari yang lain. Yang teman, siapa yang nanti kan? Dia simpan mana? Dia maksudnya ada simpan. Yang lain baru tadi ada cari proses akses dibedakan untuk akses. Yang lain cari yang lain bisa ada. Kalau ada tanyakan yang bagi yang mana yang ada kesulitan? Kalau ada, tanya.
Lihat di atas ini, lihat. Lihat. Lihat di atas. Number, nomor berapa karakternya? Begitu. Pakai angka di belakang. Betul. Oke, masuk kali. Sudah, yang lain tulis ini. Sakina sampai sana ya. Baca dan nomor, baca 4. Oke. Buat dekat yang nomor 5 di atas ya.
Oke, ada mau ditanya? Ada kesulitan? Oke. Tanya sama gantian. Satu yang kemarin, ada yang kemarin. Tulis. Ada yang kemarin.
tadi kan pasti apa namanya silakan kita perhatikan tadi. Satu lagi bro. Ada pertanyaan?
Bagaimana sudah? Oke, sudah. Semua sudah? Sudah. Oke, sub kelompok mana sudah selesai? Oke, silakan kelompok dari Alfa. Sudah selesai? Sudah. Oke, sudah ya. Baik, di masing-masing kelompok tolong presentasikan. Semua maju, tapi siapa yang akan membacakan nanti kalian atur siapa. Kalian rundingkan siapa yang akan mau membaca atau mempertanggungjawabkan. Daniel. Tulis nama, bacakan kami kelompok 2. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil penerimaan kami sekarang. Silakan. Nomor 1, apa saja tipe data numerik dalam basic data? Ini yang pertama, ini in. Jelaskan dulu, jelaskan. Data. Baik, tipe pengertian dari tipe data numerik adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan suatu angka. Tipe-tipe apa saja yang ada dalam data numerik adalah Tiny in, small in, medium in, integer, big in, float, double wheel, desimal, dan numerik. Nomor 2, apa saja tipe data? Tipe data date dan time. Date, time, year. Baik, pengertian dari tipe data detail yaitu tipe data yang mengandung waktu, tanggal, serta tahun. Waktu yang di dalamnya ada jam. Soal nomor 3. Nomor 3, apa saja tipe data string atau karakter? Char, varchar, tiny text, medium text, dan long text. Baik, pengertian dari tipe data string yaitu tipe data yang di dalamnya berupa sebuah teks dan memungkinkan juga untuk bisa mengoperasikan ke dalam aritmatika berupa angka. Soal nomor 4. Peserta didik diminta untuk mencari dan mencari data informasi serta menganalisis bacaan yang diberikan oleh guru terkait informasi tentang jenis-jenis tipe data pada Microsoft Excel. Kemudian setiap kelompok saling bertukar informasi. Pertama yang kita dapat ada teks, number, line, konteks. Baik, soal yang terakhir, peserta didik menganalisis dan menentukan tipe data pada masing-masing semua data yang ada di gambar. Baik, di LKPD ada sebuah gambar yang Pak Guru sudah kasih, tolong dilihat dan kita akan bahas secara bersama-sama. Yang pertama tabel apa namanya? Yang pertama ada tabel identitas siswa. Oke, identitas ya. Iya.
Fieldnya apa saja? Fieldnya apa saja? Fieldnya ada kode daftar, nomor identitas, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor telepon, jenis kelamin, alamat. Oke. Tipe data, Tipe tentu yang datanya kode daftar itu biasanya kita pakai angka dan teks, kita gunakan char. Oke. Nomor identitas karena nomornya kita pakai angka jadi kita gunakan integer. Nama yaitu varchar, tempat lahir varchar, tanggal lahir date time, jenis kelamin karena pilihan laki-laki dan perempuan makanya kita gunakan enum. Alamat varchar. Oke. Bagian terakhir, coba bagian terakhir. Yang tabel terakhir apa? Oke. Tabel ini yang ada kode donatur. Tabel donatur. Nama tipenya yaitu ada kode donatur, nama donatur, jenis donasi, jumlah uang, jumlah buku, status donasi dan kode user. Oke, tipe datanya apa saja? Kodenya kita gunakan char, nama donatur kita varchar, jenis donasi karena jenis kita enum, Iya. jumlah uang kita pakai char karena ada rupiahnya, Oke. jumlah buku kita char juga, Iya. statusnya enum, kode Ya. user char. Oke. Sekian dari kelompok 2. Kami berterima kasih kepada Pak Guru telah memberikan kami waktu untuk kami. Oke, kelompok dari Daniel sudah presentasikan. Mungkin ada pertanyaan, coba. Oke, silakan. Tim kami dari kelompok kami ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Bukan fungsi dari tipe data blok dan jelaskan singkatan dari tipe data blok. Tipe data blok. Tipe data block yaitu tipe data yang berfungsi menyimpan angka 0 dan juga 1 pada bilangan biner. Oke, terima kasih. Ya, tipe data blok tadi. Dan juga tipe data block diantaranya ada Apa saja contoh tipe data blok? Tipe data blok, contohnya apa saja? Oh, di dalam tipe data block terdapat bit, tiny block, block, medium block dan juga long block. Minta maaf kami lupa. Oke, ada lagi? Ada lagi? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2 apa saja berikan contoh tipe boolean. Tipe data pada boolean yaitu ada 2. Itu berupa pernyataan yaitu true dan false, benar dan salah. Benar, tidak ada penjelasan di boolean. Ada yang mau bertanya? Siap. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus pada kelompok 2. Sekarang kelompok dari Laura. Oke, silakan. Silakan kelompok dari Laura, silakan.
contoh seperti tiny in, small in, medium in, big in, quote, double, real, decimal, dan numeric. Untuk soal nomor 2, apa saja tipe data date time? Tipe data date time itu untuk mengisi tanggal atau waktu dengan tipe data seperti date, time, gabungan antara date time atau date time, dan years atau tahun. Lalu untuk soal nomor 3, apa saja tipe data string atau karakter? Oke, tipe data string atau karakter itu adalah tipe data yang biasa digunakan untuk menampung angka, untuk menampung hingga 255 karakter. Dengan contoh tipe data seperti char, varchar, tiny text, text, medium text, atau long text. Oke, untuk soal nomor 4, peserta didik diminta untuk mencari data atau informasi serta menganalisis bacaan yang diberikan oleh guru terkait tentang informasi atau jenis-jenis tipe data pada suatu proses. Yang pertama ada number. Fungsinya untuk menyimpan tipe data angka atau number. Yang kedua ada date atau menyimpan data berupa tanggal. Yang kedua ada currency atau mata uang. Yang ketiga ada objek memasukkan data berupa gambar. Yang kelima ada hyperlink, membuat sebuah link. Yang keenam ada attachment untuk melampirkan file berupa gambar atau video. Yang ketujuh ada calculate, menampilkan hasil perhitungan antara beberapa file. Selanjutnya soal nomor 5, peserta didik diminta untuk menganalisa dan menentukan tipe data. Yang pertama ada tabel kode daftar. Yang pertama ada kode underscore daftar integer. Bisa lihat tabel yang ada di ini kan? Ini ada banyak, kita baca tidak semua lengkap. Ya. Kita baca nanti cuma mungkin 2 tabel saja. Jadi untuk perhitungannya itu ada kode daftar dengan tipe data integer, ada nomor identitas dengan kode integer, nama dengan nama varchar, tempat tanggal lahir, char, tanggal lahir itu date, nomor telepon kita pakai integer karena sudah pasti itu menggunakan. Jenis kelamin kita pakai enum, alamat kita pakai varchar. Lalu untuk kode anggota kita pakai integer, kode daftar kita pakai char, username kita pakai varchar, password kita pakai char, biaya daftar kita pakai char, status char, kode user integer. Mungkin ada kesalahan, kami minta maaf. Sekian dari kami, ada pertanyaan? Baik, ada tanggapan atau pertanyaan kelompok lain, silakan. Kami kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 5, berapa panjang karakter pada tipe data string? Oke. Tipe data string. Itu ada 0 sampai 255 karakter. Apa saja itu? Tipe data string yang dimaksudkan apa? Berapa panjang? Berapa panjang saya Pak Guru? Oh, secara umum. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi kelompok? Contoh tipe data string apa saja mungkin bisa dijelaskan? Oke, bisa Contoh tipe data string. Contohnya yang tadi itu contoh tipe data string itu ada char, ada varchar, ada tiny text, ada text, medium text, dan long text. Baik, Jelaskan salah satunya. mau jelas Artinya, oke. Char itu digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk angka maupun
berupa huruf, tidak untuk angka. Bagaimana kelompok Yosua? Bisa. Baik, terima kasih. Ada lagi? Tidak ada. Jika tidak ada, kita berikan aplaus pada kelompok yang sudah presentasikan. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok dari Yosua. Oke, silakan. Kelompok berapa ini? 4 motor. Kelompok 4, silakan. Kamu tidak ada maju, Pak? Kamu tidak maju? Bagi motoran terima kasih atas kesempatannya diberikan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini apa saja IP data publik di numeric, Masih kuat suara. IP data numeric dan IP data adalah satu angka, merupakan IP data yang dapat kita gunakan pada suatu variabel konstanta yang dapat menyimpan nilai berupa angka pada tipe data. Angka terbagi menjadi beberapa jenis. Yang kedua, apa saja tipe data? Tipe data dan time. Tipe data time atau tanggal terdiri dari 5 tipe yang data, yaitu date time, ada date time, dan year. Yang ketiga, apa saja tipe data string atau karakter. Tipe data string adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan barisan karakter. Sebuah string nilainya dianggap sebagai tipe data dan sering diinformasikan sebagai struktur data array. Data pada masing-masing semua data yang ada di gambar. Jadi ada yang di data soalnya. Oke. Kami akan membaca pertama pada anggota kami menggunakan char. Terus kode daftar juga char. Username menggunakan char. Password kami menggunakan char, menyenangkan yang jaya. Daftar kami menggunakan char, status kami menggunakan ini, dan kode user menggunakan char. Itu saja. Kami serta diminta untuk mencari data informasi serta analisis bacaan yang diberikan oleh guru terkait informasi tentang tipe data pada kemudian akses kemudian kelompok saling bertukar di dengan kami membacakan auto atau fungsinya nilai atau angka. Yang kedua ada teks atau solve teks, fungsinya untuk data ketiga kelompok teks, fungsinya tipe data ini sama seperti solve teks. Yang keempat number digunakan untuk menunjukkan tipe data angka atau pada bagian file. Yang kelima
Ada tanggapan atau masukan atau pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Baik, kelompok dari Alfa. Baik, kami bertanya, apa yang sering digunakan tipe data apa yang sering digunakan pada tipe data string yang biasa digunakan? Kalau bukan varchar paling char. Apa saja? Ditanya apa saja, berarti tulis apa saja. Yang biasa digunakan. Oh, yang biasa. Oke, apa tadi? Varchar, char. Oke, kalau varchar fungsinya untuk apa? Itu untuk apa? Menggunakan teks. Oh, teks. Ya, teks secara keseluruhan. Ya. Baik. Terima kasih pada kelompok Mungkin ada siswa. lagi. Ada lagi kelompok lain? Ada kelompok lain pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita berikan aplaus pada kelompok dari siswa. Kasih Pak Guru. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih kelompok dari Yosua. Selanjutnya kelompok dari Sakina. Kelompok dari Sakina kelompok berapa ini? Satu, Pak Guru. Satu, silakan. Baik, silakan kelompok satu. Baik, kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil kami apa dibacakan oleh Benyamin. Oke, silakan Benyamin. Oke, saya akan jelaskan sedikit apa saja tipe data dari numerik dalam masuk data. Tipe data numerik yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan data numerik atau angka. Contoh dari tipe data numerik yaitu tinitin, smiley, mediumin, int, integer, begin, float, double, real, desimal dan numerik. Yang kedua, apa saja tipe data date dan time. Tipe data date and time adalah tipe data yang bisa digunakan untuk data dalam bentuk waktu seperti tanggal, tahun, bulan. Contoh dari tipe data date and time yaitu date time, year. Fungsinya menyimpan data. Kalau date fungsinya menyimpan data tanggal. Kalau time menyimpan data waktu, date time menyimpan data tanggal dan waktu. Year menyimpan data tahun dari tanggal. Yang ketiga, apa saja tipe data string atau karakter. Tipe data string adalah tipe data yang bisa digunakan untuk menampung hingga 255 karakter. Contoh dari tipe data string yaitu char, varchar, text, medium text, dan long text. Yang keempat, itu peserta didik diminta untuk mencari data, informasi, serta menganalisis bacaan yang diberikan oleh guru terkait informasi tentang jenis tipe data pada Microsoft Access. Kemudian setiap kelompok saling yaitu text, number, the time, dan long text. Berikut yang nomor 5. Peserta didik menganalisis data, dan menentukan tipe data pada masing-masing semua data yang ada di gambar. Tabel daftar, kode daftar yaitu kita menggunakan char, identitas kita menggunakan integer, int, nama, varchar, tempat lahir, varchar, tanggal lahir, date time, nomor telepon, int, integer,
jenis jengkel atau jenis kelamin, enum, alamat itu megang voucher. Sekian kami dari kelompok 1. Kalau ada kata-kata yang salah dan tidak pantas didengar, tolong kami minta maaf. Apakah ada pertanyaan untuk kami dari kelompok 1? Pertanyaan kami dari kelompok 2 ini. Satu, ada berapa tipe data dalam persidangan? Berapa tipe data? Silakan. Yang menjawab pertanyaan dari kelompok 2, tipe data itu ada 5. Yang pertama numeric, yang kedua string, yang ketiga detail, yang keempat loop, dan yang kelima data link. Baik. Bagaimana kelompok dari Pak William? Oke, bisa diterima? Bisa. Oke. Ada yang lain? Tidak ada, Pak. Kalau tipe data numerik apa saja? Tipe data numerik apa saja? Tipe data numerik apa saja kelompoknya? Yang masuk dalam kelompok tipe data numerik? INT, smiley, medium in, INT, begin, float, double, real, desimal dan numerik. Oke, baik, terima kasih. Kalau tipe data integer berarti fungsinya untuk masukkan apa? Tipe data yang mengandung data. Baik, terima kasih. Sekian kami dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, berikan apa kepada kelompok satu. Selanjutnya kelompok yang terakhir. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompoknya. Apa saja dipilih kelompok data? Data numerik yaitu data yang digunakan untuk menyimpan data numerik atau angka. Ciri utama data numerik adalah suatu data yang memungkinkan untuk dibenahi operasi aritmatika seperti pertambahan, pengurangan, pembagian, dan pembagian. Tipe data numerik adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai berupa angka dan bulan dalam pecahan positif maupun negatif. Contoh tipe data numerik yaitu pin, mailing, medium in, INT, digit, float, double, real, desimal, dan numerik. Apa saja tipe data date and time? Contoh dari tipe data date and time yaitu date, time, the time, year. Tipe data ini sama kegunaannya, namun membedakan mereka adalah fungsi, jangkauan, ukuran. Namun berdasarkan tipe data, kamu pasti sudah tahu fungsi dari tipe data ini. Apa saja tipe data string atau karakter? Tipe data string atau teks adalah tipe data yang digunakan untuk menampung hingga 265 karakter. Tipe data teks ini biasanya digunakan untuk menyimpan data berupa tulisan maupun angka yang akan dibaca string. Contohnya tipe data string yaitu chart, bar chart, tiny text, text, medium text, dan long text.
data yang diberikan oleh guru terkait dengan informasi tentang jenis-jenis tipe data yang pada Microsoft Access. Kemudian setiap kelompok saling bertukar. Oke, nomor 4 ya. Silakan, nomor 4. Microsoft Access. Data teks pendek atau yang dikenal sebagai teks. Penggunaan data alfanumeric atau nama, judul, dan lain-lain. 2. Teks panjang atau dahulu dikenal sebagai memo. Penggunaan data alfanumeric berjumlah besar, kalimat dan paragraf. Lihat tipe data memo sekarang disebut teks panjang. Untuk informasi selengkapnya mengenai detail teks panjang. 3. Angka, penggunaan data numerik. 4. Angka besar, data numerik. Tanggal atau waktu, penggunaannya tanggal waktu. Tanggal waktu terpanjang. Tanggal dan waktu. Mata uang, penggunaannya data moneter disimpan dengan presis 4 desimal. Auto number, penggunaan nilai unit yang dihasilkan oleh akses untuk setiap perangkat. Ya atau tidak. Penggunaannya data boolean atau benar atau salah. Akses menyimpan nilai numerik 0 untuk salah dan 1 untuk benar. Objek oleh gambar, grafik atau objek aktif. Oke, terakhir nomor yang terakhir. Silakan. peserta didik analisis dan menentukan tipe data pada masing-masing tipe data yang ada di gambar bagian masing-masing. Pertama ada query data kerja, nomor identitas, tipe data chart, 10, nama, tipe data bar chart, tanggal lahir, pacar, tanggal lahir, pacar, nomor telepon, tentunya kita menggunakan data yang terlihat sekarang. Jenis kelamin, pacar, alamat juga pacar. Kemudian anggota karena ada teks dari angka, jadi menggunakan data chart. Query daftar, kerja, username, baca, password juga baca, biaya daftar, car lagi, status tipe data, baca, kode user, tipe data car, kode buku, kerja, judul buku, tipe data, baca, pengarang. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin mau bertanya? Oke, silakan. Kelompok 3. Disebutkan tipe data yang lain. Tipe data yang lain. Selain Selain tipe data yang lain, tipe data tambahan yang ada di MySQL berbasis data. Ada 2. Ada 2. Tipe data minum dengan teks set. Oke, ada lagi?
Oke, jika tidak ada, terima kasih kelompok 3 sudah terdengar hasilnya. Kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD. Selanjutnya kita masuk kepada bagian penutup. Namun sebelum kita mengakhiri materi kita, tolong lihat di grup ada link untuk pengerjaan tes formatif. Soal dalam bentuk Google Form, silakan. Baik, Pak. Sudah dapat? Sudah. Oke, silakan. Waktunya 5 menit. Oke, silakan kerjakan. Link ada 2 macam. Ada dalam bentuk Google Form atau Quizzes. Masih? Sudah selesai? Oke, sudah selesai ya. Karena materi kita atau soal ada 5 nomor, jadi tidak terlalu lama materi yang sudah pelajari. Baik, saya akan sampaikan materi kita pada pertemuan berikut adalah lanjutan tentang pengelompokan tipe data. Ini kelompok tipe data basis data. Selanjutnya kita pelajari tentang pengelompokan tipe data. Ada basis data. Tolong pelajari di rumah materi kita supaya pada saat pertemuan kita berlangsung tidak ada kesulitan. Baik, karena kegiatan kita sudah selesai, saya minta 1 orang untuk pimpin kita berdoa. Ahmad, tolong pimpin. Kalau tidak ini. Benyamin. Oke. Silakan Benyamin. Berdiri. Oke. Sebelum kita pulang, mari kita akhiri dengan doa. Doa diawali dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap. Salam kepada Pak Guru. Terima kasih, Pak. Oke, silakan duduk. Saya akan sampaikan terakhir. Terima kasih. Kegiatan kita sudah selesai. Jika ada salah kata, Pak Guru minta maaf selama proses pembelajaran. Selamat siang.